Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-8, Janji. Selasa, 17 Mei, kematian Sarah. Dalam Kejadian 22 ayat 23, kita melihat laporan kelahiran Ribka yang mengantisipasi pernikahan masa depan antara Ishak dan Ribka. Demikian pula laporan kematian dan penguburan istri Abraham, Sarah, mengantisipasi pernikahannya di masa depan dengan Ketura. Bacalah Kejadian 23. Fungsi apakah yang dijalankan oleh kisah kematian dan penguburan Sarah dalam memenuhi janji Tuhan kepada Abraham? Penyebutan kematian Sarah segera setelah kisah pengorbanan Ishak menunjukkan bahwa dia mungkin terpengaruh oleh kejadian ini yang hampir merenggut nyawa putranya. Dalam beberapa hal, Sarah juga terlibat dalam ujian dengan suaminya, sama seperti dia dalam perjalanan bersama Abraham, di mana juga Abraham sesekali menyimpang dalam iman. Sarah bukanlah tipe wanita yang akan diam tentang hal-hal yang penting atau mengganggunya. Ketidakhadirannya dalam kesunyian dan bahkan waktu kematiannya setelah peristiwa dramatis itu menunjukkan lebih banyak tentang relevansi Sarah dengan peristiwa tersebut daripada kehadiran fisiknya. Fakta bahwa usia lanjut Sarah disebutkan sejalan dengan usia Abraham menunjukkan pentingnya cerita tersebut. Faktanya, Sarah adalah satu-satunya wanita dalam perjanjian lama yang umurnya disebutkan, yang menunjukkan sentralitasnya dalam cerita tersebut. Fokus pada pembelian tempat pemakaman Sarah yang mencakup sebagian besar pasal, bukan kematiannya, lebih menekankan hubungan dengan tanah perjanjian. Spesifikasi bahwa dia meninggal di tanah Kanaan menggarisbawahi akar kematian Sarah dalam janji Tuhan atas tanah itu. Sarah adalah orang mati pertama dari kaum Abraham yang meninggal dan dimakamkan di tanah perjanjian. Kepedulian Abraham tentang dirinya sendiri, orang asing dan pendatang, dan argumennya yang kuat dengan anak-anak Het menunjukkan bahwa Abraham tertarik tidak hanya untuk mendapatkan tempat pemakaman, dia terutama berencana menetap di tanah itu secara permanen. Bacalah Kejadian 23 ayat 6. Apakah yang diceritakan di sini tentang jenis reputasi yang Abraham miliki? Mengapakah ini penting dalam memahami mengapa dia digunakan oleh Tuhan untuk lakukan itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Ketika kita membaca Kejadian 23 ayat 1 dan 2, diinformasikan bahwa Sarah mati pada usia 127 tahun di Kiryat Arba atau di Hebron, di tanah Kanaan. Ia adalah satu-satunya perempuan dalam kitab suci yang disebutkan umurnya pada saat ketika ia meninggal. Ini menunjukkan bahwa ia adalah perempuan yang sangat penting. Mungkin pada saat itu Abraham sudah meninggalkan Beersheba dan kembali ke Hebron, tempat di mana ia dulu sudah pernah tinggal. Dan ketika Sarah mati, Abraham menangisi dia. Ini menandakan bahwa Abraham sangat mencintai akan istrinya ini. Kalau kita membaca bahkan sebelum Kejadian pasal 12, mereka sudah menikah dan mereka hidup untuk beberapa waktu lamanya, dan Abraham masih tetap mencintai akan istrinya. Tetapi kalau kita membaca di dalam Kejadian 23 ayat 3, ini merupakan peristiwa menyedihkan oleh karena ia harus kehilangan akan seorang yang ia cintai, ialah istrinya, yakni Sarah. Tetapi sekalipun kematian Sarah menyebabkan Abraham sedih dan menangis ataupun meratap, tetapi ia bisa menguasai akan dirinya. Ia dapat menguasai akan perasaan kesedihannya ini, dan ia tidak sedih secara berlarut-larut karena ia percaya bahwa ada Allah yang akan sanggup memberikan penghiburan dan pengharapan di dalam kehidupannya. Dan sebagai rasa hormat dan terima kasihnya oleh karena istrinya ini selalu bersama-sama dengan Abraham, maka ia ingin memberikan penguburan yang layak bagi Sarah. Karena itu, ia meminta izin kepada Bani Het untuk menguburkan istri tercintanya di tanah asing. Abraham meminta agar diperbolehkan membeli sebidang ladang dan sebuah goa Makpela untuk kuburan Sarah. Tetapi Efron bin Sohar sebagai pemilik, ia ingin memberikan kepada Abraham secara gratis. Bagi Efron, persahabatan dan persaudaraan dengan Abraham jauh lebih bernilai daripada sebidang tanah dan sejumlah uang. Dan kisah kematian Sarah istrinya ini dan pertolongan Efron adalah kisah persaudaraan dan cinta kasih yang melampaui bangsa, bahasa, dan ikatan darah. Dan ini merupakan kisah persaudaraan sejati yang dikehendaki Tuhan kepada manusia.
Sebagai suatu keluarga, mari kita saling menghargai, menghormati, dan mencintai pasangan kita. Baik suami mencintai istri, istri mencintai suami. Belajar dari pengalaman Abraham dan Sarah, ia menunjukkan rasa cinta, kasihnya kepada istrinya sampai pada kematiannya. Kematian hanyalah perpisahan sementara, tetapi ketika Tuhan datang, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, untuk kami terus setia kepada Tuhan. Bantu kami untuk kami saling menghormati, saling menghargai dan mencintai, baik suami ataupun istri. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.